Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini gereja memilihnya sebagai hari panggilan. Artinya setiap pribadi diajak untuk menyadari panggilan hidup. Dan khususnya bahwa gereja mempunyai panggilan khusus dan kita diajak untuk memelihara dan menyuburkannya, yaitu panggilan menjadi romo, menjadi imam, menjadi bruder, menjadi suster. Menarik. Saya tidak berkhotbah langsung tentang panggilan menjadi romo, tetapi Anda bisa melihatnya. Saya baru 2 hari lalu mengunggah di YouTube. Judulnya menarik, yaitu romo itu bukan alien. Romo itu bukan makhluk asing dari luar angkasa. Tetapi romo itu seperti Anda semua yang bersiara di dunia dengan jatuh bangun, dengan perjuangannya, dan mencoba seperti Anda juga mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Hidup yang dibagikan. Anda sudah melihatnya? Ada yang sudah melihat? Oke, ketik di YouTube Agus Suryana Gunadi, lalu cari judul Romo itu bukan alien. Itu pasti ada. Saya mengupload sehari dua hari sekali, aneka hal. Maka silakan subscribe. Ini bukan iklan loh, ya nggak ada iklannya di situ. Tetapi supaya semakin banyak orang mengalami pewartaan dan dijamah oleh firman Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang masuk pada khotbah. Saya punya teman dulu mantan kentungan yang ketika saya datangi, dia bercerita, saya sekarang menjadi guru agama. Batin saya dan mungkin banyak orang, alah guru agama dibanggake. Guru ki bahasa Inggris, po fisika, po matematika, guru kok agama. Dan dia berbinar-binar, saya senang menjadi guru agama. Saya semakin penasaran, lho ngopo kok senang guru agama? Ora iso ngelesi kok. Ngelesi ya ora dibayar dadi katekis. Dia mengatakan, saya bisa mengajarkan kepada para murid saya untuk mengenal Tuhan. Saya ingin banyak orang semakin kenal dan mengimani Tuhan yang kita imani. Saya merinding dengan itu. Jawaban yang tidak pernah saya bayangkan oleh seorang guru. Tetapi teman saya itu bercerita betapa bangga menjadi mengajar agama. Luar biasa ya. Sementara saudara-saudara, saya harus ngalu, kita harus ngalu. Anda, saya yang jelas-jelas mengalami Tuhan yang bangkit, yang jelas-jelas disapa oleh Tuhan melalui berkat harian kita, yang jelas-jelas Tuhan itu selalu memihak perkaraku ketika aku menghadapi tantangan hidup. Tetapi nyun sewu seringkali 1001 alasan untuk diajak, untuk menolak mengambil bagian dalam pakaryan-pakaryan dalam Gusti. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang itu. Akulah gembala yang baik. Dan aku bukan upahan. Kalau upahan ada tantangan sedikit akan lari, meninggalkan. Iman luar biasa. Dan banyak di antara kita yang karena perkawinan, karena terhimpit kanan kiri, dan kemudian memilih pilihan lain, walaupun sebenarnya dalam hati punya keyakinan Yesus juru selamatku. Banyak itu, di antaranya adalah di tengah keluarga kita masing-masing di area ini. Masa sih kita upahan? Enggak. Jelas saya dan Anda itu kagungan dalam Gusti, milik Tuhan. Jadi kalau saya milik Tuhan, sewajarnya kalau apa yang menjadi program dan keinginan Tuhan yang menjadi Bapakku, Tuhan yang menjadi Bapa loh saudara-saudara. Itu bacaan kedua loh, mari kita lihat. Saya juga gregel. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa cinta kasih Allah kepada kita, betapa besar cinta kasih Allah kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Dan memang kita ini adalah anak-anak Allah. Luar biasa. Rasakanlah itu sebagai harta yang tidak tertukar oleh apapun. Amin. Tenin? Yakin? Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita itu milik Tuhan yang sangat dikasih dan Tuhan berkorban untuk kita. Maka prihatin ketika seseorang diajak untuk mengambil bagian dalam karya-karya Tuhan ning semoyo. Semoyo itu apa sih? Menolak, menunda, ya kan? Semoyo dengan banyak santolan, banyak alasan. Mbuh sing mergo anake isih cilik-cilik, mbuh kantor atau pabrik menuntut saya untuk bekerja sepanjang hari, mbuh aku isih aktif engko nek pensiun bae, mbuh banyak hal. Alasan untuk tidak mengambil bagian. Padahal seringkali yang dituntut oleh Tuhan itu hanya mengambil bagian. Kalau kita mengatakan ya, Tuhan menata hidup kita sehingga semua bisa kita lakukan. Tetapi seringkali banyak orang wis ancang-ancang nek kuwi tugas saka pasamuan suci. Kalau itu tugas kemanusiaan, kalau itu tidak ada apa-apanya untukku. Tentu saja kita harus berbangga dan mengapresiasi bahwa gereja di tanah kita ini dirintis dan dihidupi oleh Anda semua sampai hari ini. Maka khotbah ini bukan untuk Anda, untuk mereka yang kebetulan tidak datang. Karena banyak orang yang sudah sepuh-sepuh itu merintis. Ada yang berjanji, Tuhan kalau aku nanti boleh bisa membeli sepeda, aku mau menjadi katekis. Mau janji mau nyuwun sepeda supaya engkau iso ning ndi dadi katekis. Ada yang cerita harus berjalan belasan kilometer untuk mengajar seseorang. Ini keselamatan jiwa-jiwa luar biasa. Dan ini di Wonogiri ini. Cerita ini ketika saya kunjungan ke sana kemari lalu mengenal dan tahu betapa kita itu tough, kuat, teguh dalam menghidupi iman pribadi, tetapi lebih dari itu dalam keinginan untuk mewartakan Tuhan yang menjadi Bapa kita dan kita miliknya, supaya semakin banyak orang imannya terpelihara. Yuk kita tepuk tangan untuk para leluhur dan perintis iman kita. Puji Tuhan, pasti ini juga ada di mana-mana untuk Anda yang ada di rumah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, menutup khotbah hari ini firman Tuhan bacaan pertama ini favorit saya. Jadi muncul Yesus, sosok yang diikuti oleh sebagian orang Yahudi, sebagian kecil, tidak banyak. Mulai tumbuh dan seolah-olah akan menjadi raja dan kemudian dibunuh dengan sengaja supaya sempalan ini tidak tumbuh dan kemudian lebih ngeremboko, lebih subur. Ternyata ketika Yesus dibunuh, para murid juga goyang, tidak punya pegangan, mau pulang jadi nelayan saja, frustrasi, tidak punya pengharapan lagi. Tetapi yang Roh Suci, nah ini penting untuk saya dan penting untuk Anda. Pakaryan yang Roh Suci itu tiada habisnya dan tanpa batas dan begitu kuat. Yang Roh Suci menerangi para murid. Apa yang terjadi? Mereka menyaksikan Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menampakkan diri, Tuhan yang mereka rasakan dalam jiwa, memberi semangat. Dan akhirnya para murid ini semakin yakin dan beriman pada Tuhan Yesus. Dan ternyata Roh Allah itu kalau kita amini menjadi daya, kekuatan. Amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah dijamin. Aku percaya. Firman Allah
mengobarkan hidup para rasul ini. Roh Allah manjing. Dan apa yang terjadi? Petrus tidak menduga bahwa kekuatan Allah itu bergerak dalam dirinya. Ketika ada seorang lumpuh, peminta-minta yang sedang nyadong, nyuwun, Petrus tidak punya apa-apa. Maka Petrus spontan saja, saudaraku, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkitlah. Dan apa yang terjadi? Orang itu bangkit sembuh dan mengikuti Petrus kemana-mana. Dan semakin banyak orang menerima kesaksian tentang kuasa Allah. Sehingga Petrus ditangkap. Sing nangkep kaum Sanhedrin kuwi punggawa sing dhuwur ning Yahudi kono. Ditangkap, lah kok dilalah pitakone kok dengan kuasa apa kamu menyembuhkan orang ini? Wah, bagi Petrus yang sudah berkobar menjadi kesempatan, menjadi memiliki panggung untuk mengatakan kepada seluruh bangsa yang berkumpul banyak orang di alun-alun pengadilan itu. Maka bacaan pertama mari kita rasakan gemanya untuk kita semua. Pada waktu itu Petrus penuh Roh Kudus berkata, para pemimpin umat dan para tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri sehat sekarang di hadapanmu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu sendi. Tidak ada keselamatan selain dalam nama Yesus Kristus. Amin. Luar biasa ini iman kita, saudari-saudara. Dan hari ini pada minggu panggilan ini kita diajak untuk mengartikulasikan lagi. Nek aku ki bungah, kalau aku gembira, kalau aku itu bersyukur, wujudnya apa toh? Wujudnya apa sih kalau aku bersyukur? Wujudnya yaitu mengambil bagian dalam karya Tuhan yang diserahkan kepada kita masing-masing. Satu, pasti tanggung jawab kita. Oke. Tetapi lebih dari itu, keluar dari diri dan prihatin dan mengajak dan mewartakan dan memberi kesaksian tentang siapa aku. Di balik aku ada Tuhan dalam rohnya yang selalu menuntun aku, dan aku ingin terus menjadi saksi. Itulah alasan seseorang menerima panggilan. Dan diantaranya, saya mengatakan diantaranya karena Anda masing-masing juga mengalami panggilan Allah yang sangat mulia. Diantaranya adalah menjadi romo, menjadi bruder, menjadi suster. Ayo, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala.